Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aprileka Saputri, mahasiswi Universitas Muhammadiyah, Profesor Dr. Hamka, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Akuntansi semester 3. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati dosen kami Ibu Ade Maya Saraswati, Sarjana Ekonomi Magister Manajemen, dan teman-teman yang tidak bisa sebutkan namanya satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat saya di malam hari ini. Saya ingin menyampaikan materi manajemen kas. Dari sumber materi ini adalah dari buku Manajemen Keuangan edisi kedua dari Dr. D.H. Gusharjito dan Dr. Handes Martono S.U. Baik, saya akan menjelaskan apa itu manajemen kas. Manajemen kas adalah suatu sistem pengelolaan kas perusahaan agar tersedia kas yang memadai, tidak terlalu banyak, agar keuntungan tidak berkurang terlalu besar, tetapi tidak terlalu sedikit yang bisa mengganggu likuiditas perusahaan. Kas adalah aktiva yang paling likuid yang bisa digunakan segera untuk memenuhi kewajiban finansial perusahaan. Oleh karena itu, sifat likuidnya tersebut, kas memberikan keuntungan yang lebih rendah bila perusahaan menyimpan kas di bank dalam bentuk rekening giro, maka jasa giro yang diterima oleh perusahaan persentasenya akan lebih rendah bila disimpan dalam bentuk deposito berjangka. Selanjutnya ada pengertian kas. Pengertian kas merupakan salah satu bagian dari aktiva yang memiliki sifat paling lancar atau paling liquid dan paling mudah berpindah tangan dalam suatu transaksi. Transaksi di sini misalnya untuk membayar gaji atau upah pekerja, membeli aktiva tetap, membayar hutang, membayar dividen, dan transaksi lain yang diperlukan oleh perusahaan tersebut. Kas ini merupakan aktiva yang tidak dapat menghasilkan laba, dalam arti tidak bisa untuk mendapatkan laba secara langsung dalam operasi perusahaan. Nah, oleh karena itu perlu dilakukan usaha pengelolaan manajemen kas yang efektif dan efisien sehingga pemanfaatan kas tersebut dapat optimal. Jumlah kas yang berlebihan akan menyerap dana modal kerja yang mahal sehingga menaikkan beban tetap perusahaan. Selanjutnya ada manajemen kas. Apa maksud di sini kas kontinu? Kas kontinu dipergunakan pembelian rutin, contohnya pembelian bahan baku, pembayaran gaji, pembelian barang habis dipakai. Jadi kemarin kita sudah bahas tentang working capital atau manajemen modal kerja. Itu adalah aktiva lancar yang memang digunakan untuk kegiatan operasional perusahaan yang sifatnya rutin terus-menerus, kayak beli bahan baku, bayar gaji, kemudian beli barang habis dipakai. Makanya masuknya kas itu sifatnya kontinu untuk pembelian yang sifatnya rutin. Kemudian ada kas non kontinu. Kalau kas kontinu ini sifatnya kebalikannya, yaitu tidak rutin, jadi tidak setiap sehari atau setiap minggu atau setiap bulan dikeluarkan. Contohnya misalkan di sini untuk pembelian aktiva tetap, pembayaran angsuran utang, dan pembayaran pajak, karena tidak mungkin kita setiap bulan beli gedung atau setiap bulan sewa atau beli kendaraan. Jadi di sini memang kasnya tidak dikeluarkan secara rutin. Rutin itu sifatnya yang kontinu, dan yang tidak rutin itu sifatnya yang non kontinu.
Nah, kemudian di sini ada istilah yang namanya cash inflow atau aliran kas masuk, dan cash outflow atau aliran kas keluar. Di mana cash inflow itu aliran kas masuk, di dalamnya ada pembagian pasif, merupakan aliran sumber dana dari mana kas diperolehnya. Jadi kalau kita kaitkan masuk kontinu itu sebagian besar berasal dari penjualan produk bagian barang utama perusahaan yang dijual secara tunai. Kalau penjualan itu dilakukan secara tunai, aliran kas masuk secara pentingnya atau secara kontinu. Selain itu juga ada penerimaan piutang yang telah dijadwalkan. Jadi penerimaan piutang yang kemarin kita sudah bahas, penerimaan piutang yang dijadwalkan sesuai dengan jatuh temponya. Jadi misalkan ada konsumen beli secara kredit, kita akan mengeluarkan piutang itu juga akan masuk ke dalam aliran kas masuk. Aliran kas masuk ini untuk mengeluarkan kas selanjutnya yang rutin, jadi masuknya ke kas kontinu itu. Kalau kas non kontinu, sumbernya atau pendapatannya kas masuknya itu biasanya berasal dari misalnya penerimaan sewa gedung atau jual beli aset yang tidak terpakai. Misalkan ada aset memang yang sudah tidak terpakai lagi, kemudian perusahaan itu jual masuk ke dalam kas yang sifatnya non kontinu, tidak rutin, atau dari penerimaan modal saham dari para investor. Terus menerima piutang atau kredit dari bank yang memiliki bunga yang sifatnya itu bukan berasal dari penjualan perusahaan pemasukannya, bukan dari penjualan perusahaan, tapi dari sumber lain. Oleh karena itu, yang tadi saya sebutkan dari penerimaan uang sewa dari penjualan aktiva tidak terpakai dan sebagainya. Selanjutnya ada tujuan kebutuhan memegang kas. Apa sih gunanya memegang kas itu? Jadi kebutuhan memegang kas, kenapa perusahaan itu harus punya kas? Jadi yang pertama saya jelaskan itu ada kebutuhan kas untuk transaksi ini, dimana artinya kebutuhan kas untuk transaksi dalam melaksanakan kegiatan operasional perusahaan sehari-hari. Kalau perusahaan tidak punya kas, gimana beli bahan baku, gimana mau bayar gaji karyawan. Nah, selanjutnya yang kedua ada kebutuhan kas untuk berjaga-jaga. Nah, di sini kebutuhan dimaksudkan untuk mengantisipasi aliran kas masuk dan keluar yang tidak kontinu dan sulit diperkirakan. Jadi sulit diprediksi karena tidak rutin, terus pengeluaran yang tiba-tiba muncul dan harus bayar perusahaan itu juga bisa menyulitkan perusahaan apabila ia tidak memiliki cadangan kas. Kalau ada tiba-tiba keperluan yang tidak rutin dan perusahaan itu tidak punya kas, jadi masalah. Oleh karena itu, perusahaan harus punya cadangan untuk berjaga-jaga. Nah, selanjutnya yang ketiga ada kebutuhan kas untuk berspekulasi, di mana untuk memanfaatkan kesempatan apabila ada barang yang dapat dibeli secara lebih murah, misalnya meminimalisir risiko kenaikan harga bahan baku, seperti itu untuk kebutuhan kas untuk berspekulasi. Nah, di sini selanjutnya ada kas minimal, di mana
Kas minimal, perusahaan wajib punya persediaan kas minimal agar kelangsungan kegiatan perusahaan tetap terjamin dan dapat memenuhi kewajiban finansial. Mau tidak mau harus punya. Kalau misalkan terjadi di dalam suatu perusahaan, minimal kayak tadi itu pengeluaran yang tidak terduga-duga untuk berjaga-jaga. Makanya perusahaan itu tidak boleh sama sekali nol. Nah, selanjutnya ada semakin besar jumlah kas yang dimiliki perusahaan, makin tinggi likuiditasnya. Apakah menguntungkan? Nah, jadi perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendek, jadi untuk membayar kewajiban atau hutang-hutang jangka pendeknya yang sifatnya itu kurang dari 1 tahun, baru bisa membayarkan perusahaan bagus yang mempunyai kas tinggi, karena berarti dia sudah bisa mampu melunasi hutang-hutangnya sifat jangka pendek. Tapi di sini apakah bisa menguntungkan kalau kasnya yang disimpan dalam jumlah lebih besar? Yang diartikan semakin besar jumlah kas tersedia di perusahaan, maka makin tinggi pula likuiditasnya. Namun persediaan kas yang terlalu besar, yang berarti likuiditasnya tinggi, bukan berarti perusahaan tersebut baik. Adanya kas yang terlalu besar berakibat pemanfaatan kas kurang efisien, karena kas tersebut menganggur dan tidak menghasilkan keuntungan. Nah, oleh karena itu, tingkat kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan disebut rentabilitas menjadi rendah. Dengan demikian, perusahaan-perusahaan akan berusaha agar rentabilitasnya tinggi, namun tidak mengakibatkan tingkat likuiditasnya. Nah, likuiditas ini perusahaan secara umum dapat dilihat dari jumlah aktiva lancar yang tersedia, di mana aktiva lancar sebagai modal kerja akan dibandingkan dengan jumlah hutang lancar sebagai kewajiban finansial yang segera dipenuhi perusahaan. Oleh karena itu, likuiditas khususnya dilihat dari kas yang tersedia dapat juga dibandingkan dengan hutang lancar yang ada. Maka kas minimal ini dapat dibandingkan antara kas dengan hutang lancar, disebut rasio kas atau cash ratio. Rasio kas yang tinggi menunjukkan kemampuan membayar hutang lancar juga tinggi. Nah, jadi kesimpulannya, persediaan kas minimal ini bertujuan untuk menjaga agar kelangsungan operasi perusahaan tetap terjamin dan dapat memenuhi kewajiban finansial perusahaan apabila sewaktu-waktu harus dibayar. Selanjutnya ada pertimbangan memegang kas. Jadi di sini banyak pertimbangan memegang kas. Kalau di sini itu terjadi kita, yang pertama ada saldo kas terlalu banyak, di mana memegang saldo kas terlalu banyak ada masalah produktivitas. Kalau banyak menimbun kurang efisien, jadi ada masalah dari produktivitasnya itu. Nah, selanjutnya ada saldo kas terlalu sedikit. Kemudian kalau ada saldo kas terlalu sedikit, ada masalah likuiditasnya. Jadi kebalikannya seperti saldo kas terlalu banyak, seperti itu. Dan kemudian yang ketiga ada kemudian kas terlalu banyak, itu perusahaan melakukan investasi surat berharga jangka pendek, di mana perusahaan ini melakukan investasi harus bikin pertimbangan kas terlebih dahulu, kita tidak terlalu banyak. Jadi
dikurangin yang terlalu banyak instrumen likuid jangka pendek. Dan yang keempat itu ada jika kas terlalu sedikit, di mana perusahaan menjual surat berharga jangka pendek yang dimiliki. Jadi kalau persediaan kas ini perusahaan sudah minimal makin sedikit, ya akhirnya keputusan kita menjual surat berharga jangka pendek yang dimiliki. Oleh karena itu kas terlalu sedikit ini supaya bisa diuangkan untuk kita beli keperluan perusahaan yang dibutuhkan. Selanjutnya ada di sini kita bisa memanajemenkan kas, mengatur. Jadi kira bisa berapa sih penyimpanan kas yang harus dimiliki atau disimpan. Nah, di sini ada dua model manajemen kas, yaitu model Baumol. Nah, model Baumol ini dimana yang model economic order quantity EQ yang dibutuhkan atau digunakan untuk menghitung pesanan barang yang paling ekonomis. Yang kedua ada model Miller dan Orr, di mana model Miller dan Orr ini merupakan penentuan persediaan apabila aliran kas masuk dan keluar tidak konstan. Selanjutnya model Baumol. Model Baumol ini mengasumsikan bahwa perusahaan menggunakan kas dengan pola yang konstan, baik kebutuhan kas, aliran kas masuk maupun aliran kas keluarnya. Jadi intinya kita pastikan model Baumol baik itu pengeluaran maupun pemasukan yang perusahaan jalankan atau laksanakan untuk konstan. Jadi setiap tahun, setiap minggu, setiap bulan pengeluaran dan pemasukannya konstan. Baru model ini bisa digunakan. Ada formula yang digunakan Baumol untuk menentukan jumlah kas yang optimal dengan konsep EQ. EQ ini economies order quantity. Bisa dilihat rumusnya ada C sama dengan akar 2 kali F kali T dibagi K, di mana C ini kas jumlah yang optimal, F ini biaya tetap untuk memperoleh pinjaman atau menjual sekuritas, T ini jumlah kas untuk transaksi selama periode tertentu, K ini biaya kesempatan dari kas yang dimiliki, biaya kesempatan penghasilan yang seharusnya dapat diperoleh dari kas yang menganggur. Ada contoh soalnya sebagai berikut. Suatu perusahaan mengeluarkan biaya tetap berupa per tahun 150.000, jumlah kebutuhan kas untuk kegiatan perusahaan per minggu 1 juta, sehingga setahun 52 dikali 1 juta sama dengan 52 juta. Besarnya penghasilan investasi yang diharapkan sebesar 15 per tahun, sehingga jumlah kas optimal yang diperlukan perusahaan adalah, jadi tuh di sini pengeluarannya itu kan tiap minggu, sedangkan di sini periodenya selama 1 tahun. Ya berarti kita harus rubah dulu 1 tahun itu menjadi minggu. Jadi 1 tahun itu ada 52 minggu, sehingga 52 minggu dikali 1 juta, jadi kebutuhan kas per minggunya total selama 1 tahun adalah 52 juta, dimana besarnya penghasilan investasi yang diharapkan sebesar 15% per tahun. Jadi dia kan perusahaan ini menginginkan adanya hasil investasi itu sebesar 15% per tahunnya.
Jadi yang ditanya berapa jumlah kas optimalnya. Nah, masukkan saja rumusnya, yaitu C sama dengan akar 2 kali F kali T bagi K. C sama dengan 2 akar 2 kali 150.000 kali 52 juta bagi 0,15. Hasilnya 10.198.039. Kesimpulannya, kas optimal perusahaan adalah 10.198.039, di mana jumlah frekuensi transaksi yang harus dilakukan sebanyak 52 juta dibagi 10.198.039, hasilnya 5,09 kali. Kalau sebanyak 5 kali, kalau sebanyak misalkan 6 kali sampai seterusnya, itu dia mengikuti dari hasil yang diperoleh perusahaan ini yang 52 juta itu sendiri. Sedangkan rata-rata saldo kas itu kan hasil dari 10.198.039 dibagi 2. Nah, jadi hasilnya 5.099.019,5 atau sebesar 5.099.020. Nah, dari contoh di atas ini, model Baumol jelas terlalu sederhana ya, terutama dengan asumsi mengenai aliran kas masuk dan keluar yang dianggap konstan dan diperkirakan dengan tepat tanpa menghindarkan adanya situasi musiman atau fluktuasi ekonomi, di mana model Baumol ini mengatasi perubahan aliran kas masuk dan kas keluar yang tidak konstan dapat dilakukan dengan model Miller dan Orr. Selanjutnya ada model Miller dan Orr, di mana model Miller dan Orr ini penentuan persediaan jika aliran kas masuk dan kas keluar tidak konstan. Oleh karena itu, model ini menetapkan saldo kas paling tinggi sebagai batas dan terendah sebagai batas bawah. Formulanya itu bisa dilihat, rumusnya ada Z sama dengan 3T sigma pangkat 2 bagi 4I 1/3, di mana dalam kurung ini itu seharusnya itu bisa juga dipakai dengan akar 3 T sigma pangkat 2 bagi 4I 1/3. Nah, keterangan Z ini itu saldo kas sasarannya, yang T ini biaya tetap untuk melakukan transaksi, sigma pangkat 2 ini varian dari aliran kas masuk bersih sebagai penyebaran arus kas, dan yang I ini tingkat bunga harian untuk investasi pada surat berharga. Selanjutnya ada model Miller dan Orr, di mana model Miller dan Orr nilai maksimal sebagai batas diberi notasi H sebesar 3Z, sedangkan rata-rata saldo kas lebih besar Z plus H bagi 3. Adapun jumlah saldo kas sebagai batas minimal besarnya adalah 0. Untuk lebih jelasnya kita lihat gambar berikut ini. Perusahaan membiarkan saldo kas untuk bergerak secara acak di antara batas kendali atas dan bawah, di mana bisa dilihat gambarnya digambar ketika saldo kas menyentuh batas kendali atas H ini, kas diinvestasikan di tempat lain untuk mencapai target saldo kas Z, dan ketika kas menyentuh batas kendali bawah L, investasi dijual untuk memperoleh kas agar mencapai target saldo. Selanjutnya ada manajemen kas.
Manajemen kas, 3 hal yang dilakukan oleh manajer keuangan ketika mengelola kas. Yang pertama ada mempercepat pemasukan kas, dan kedua memperlambat pengeluaran kas, dan ketiga memelihara saldo kas yang optimal. Selanjutnya ada safety level of cash balance, di mana safety level of cash balance sebaiknya ditetapkan untuk periode normal. Periode puncak. Periode puncak adalah periode di mana kebutuhan kas memuncak. Rumusnya ada safety level of cash balance, di mana jumlah hari yang diinginkan dikali rata-rata harian pengeluaran kas. Ada contohnya safety cash balance. Contoh pertama yaitu perusahaan AGI menetapkan bahwa safety level of cash harus cukup untuk menutup pengeluaran selama 7 hari. Pengeluaran kas rata-rata sehari berjumlah 600.000. Jadi safety level of cash balance ini dimana 7 selama 7 hari dikali pengeluaran kas rata-rata berjumlah 600.000, hasilnya 4.200.000. Dan contoh kedua, selama 3 hari puncak dalam bulan Agustus, pengeluaran kas perusahaan AGI berturut-turut mempunyai sebesar 650.000 dan 700.000 dan 750.000, di mana rata-rata pengeluaran kas ini dapatlah 700.000 selama 3 hari. Dan bila mana jumlah hari yang diinginkan pada periode puncak adalah 5 hari, maka safety level of cash balance pada periode puncak perusahaan AGI adalah 5 dikali 700, hasilnya 3.500.000. Selanjutnya ada anggaran kas. Apa sih anggaran kas? Anggaran kas merupakan schedule yang menjanjikan perkiraan aliran kas masuk dan kas keluar suatu perusahaan selama periode tertentu pada waktu yang akan datang. Oleh karena itu, anggaran kas secara langsung berhubungan dengan rencana lainnya, di mana penyusunan anggaran kas bagi perusahaan merupakan kegiatan yang penting untuk kelangsungan perusahaan. Perusahaan akan mengetahui keadaan kas yang secara lebih pasti demi menjaga likuiditas perusahaan. Keberadaan kas sebagai bagian dari aktiva lancar akan berpengaruh terhadap likuiditas perusahaan. Nah, dengan anggaran kas ini, maka perusahaan akan mengetahui posisi keuangan kas perusahaan. Apakah perusahaan keadaan defisit atau bahkan mengalami surplus kas? Nah, apabila terjadi defisit, perusahaan akan dapat memperkirakan dari mana defisit tersebut harus ditutup. Defisit dapat ditutup dari pinjaman pihak bank atau dengan mencari modal sendiri. Sedangkan bila terjadi surplus, maka perusahaan memperkirakan atau merencanakan pemanfaatan kas jangan sampai terjadi kelebihan kas terlalu besar. Nah, sehingga anggaran kas ini sejumlah kas yang menganggur yang tidak mendatangkan pendapatan secara tidak efisien. Nah, tujuan anggaran kas ini ada 4, yaitu membentuk taksiran posisi kas pada setiap akhir periode dari kegiatan operasi perusahaan, baik periode bulanan ataupun tahunan. Dan yang kedua, mengetahui adanya kelebihan atau kekurangan kas yang terjadi pada periode tertentu. Dan yang ketiga, merencanakan besarnya kas untuk menutup kekurangan defisit yang terjadi. Dan yang keempat, menentukan besarnya kas untuk pembayaran dan kelebihan kas yang dapat digunakan untuk melakukan investasi. Selanjutnya, yang kelima, mengetahui waktu
Satu, kapan suatu pinjaman atau kewajiban lain harus dibayar. Selanjutnya ada penyusunan anggaran kas. Ada 3. Yang pertama, menyusun rencana penerimaan dan pengeluaran dari operasi perusahaan, di mana transaksi operasi rencana penerimaan dapat berasal dari penjualan tunai, penerimaan piutang jika penjualan dilakukan secara kredit, pendapatan bunga, pendapatan sewa, dan pendapatan lain yang kemungkinan diperoleh perusahaan. Sedangkan rencana pengeluaran meliputi pembelian tunai, pembayaran hutang, pembayaran gaji, pembayaran bunga, dan pembayaran biaya-biaya lainnya. Dengan rencana penerimaan dan pengeluaran ini, dapat diketahui pula adanya defisit atau surplus yang terjadi. Oleh karena itu, yang kedua, ada menyusun rencana transaksi finansial, di mana transaksi yang berhubungan dengan rencana kebutuhan dana yang diperoleh dari pinjaman untuk menutup defisit yang terjadi beserta rencana pembayaran pinjaman tersebut beserta bunganya. Dan yang terakhir, ketiga, ada menyusun anggaran kas finansial, yaitu meliputi transaksi operasi dan transaksi finansial, di mana penyusunan anggaran kas secara keseluruhan dari rencana dan pengeluaran kas. Terima kasih. Sekian dari presentasi materi manajemen kas ini. Apabila mohon maaf kurang lebihnya, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.